Devi Puspitasari dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan mengenai barisan dan limit barisan. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai 3.13. Yang mana di sini cara mengonstruksi barisan baru dari barisan yang ada dengan cara operasi. Yang mana di operasi tersebut ialah penjumlahan, pengurangan hasil kali, dan kemudian C dikali dengan barisan dan X dibagi Z, yang Z itu merupakan barisan yang baru. Kemudian hasil barisan yang di operasi tersebut merupakan barisan baru dari hasil operasi. Baiklah, saya akan membahas mengenai 3.13 yang mana definisinya yaitu bila X sama dengan XN dan Y sama dengan YN, barisan bilangan real, yang mana di sini Y dan X ini merupakan barisan bilangan real. Kita definisikan di sini ada penjumlahan atau jumlah, yang mana X yang ini nih, X ditambah dengan Y sama dengan XN, yang persamaan tadi XN ditambah YN, di mana N ini elemen dari bilangan asli. Kemudian selisihnya yaitu X dikurang Y sama dengan XN dikurang YN, di mana N ini adalah elemen dari bilangan asli. Kemudian hasil kali dari dua barisan tersebut ialah X dikali Y, yang mana sama dengan XN dikali YN, yang mana N itu adalah elemen dari bilangan asli. Yang poin yang keempat yaitu bila C elemen dari R, kita definisikan hasil kali X dengan C yaitu CX sama dengan CXN. CXN ini XN ini didapat dari persamaan X sama dengan XN. Jadi CXN di mana N ini adalah elemen dari bilangan asli. Kemudian bila Z sama dengan Zn, suatu barisan dengan Zn-nya tidak sama dengan 0, untuk semua N elemen bilangan asli, maka hasil bagi X oleh Z atau hasil bagi dari X per Z sama dengan Xn per Zn, di mana N adalah elemen bilangan asli. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai contoh soal mengenai operasi dalam dua barisan. Ini merupakan contoh pengoperasian barisan dengan mana yaitu X sama dengan 2, 4, 6, 2N, dan Y yaitu 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, dan 1 per N. Yang mana pertama kita penjumlahan, yaitu jumlah X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1 per 1 sama dengan 3 per 1. Kemudian 4 ditambah setengah. 4 ini kita lanjut ditambah setengah, kita samakan penyebutnya, berarti 8 per 2 ditambah setengah. Kemudian ini koma, 6 ditambah 1 per 3, berarti 6 ini sama dengan 6 dikali 3, 18 per 3 ditambah 1 per 3. Kemudian 2N ditambah 1 per N. Kita lanjutkan ke bawah, 3 per 1, 9 per 2, 19 per 3, dan 2N ini sama dengan 2N kuadrat, 2N kuadrat ditambah 2N kuadrat per N ditambah 1 per N. Kita samakan penyebutnya. Jadi ini sama dengan 2N kuadrat ditambah 1 per N. Lanjut aja, langsung aja per N. Coba kita coba membuktikan rumus yang ini. Ini merupakan suku yang pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Kita masukkan yang suku pertama. Suku pertama yaitu ini suku pertama yaitu 1, dan apakah yang suku pertama ini menghasilkan 2, berarti di sini kita ambil 2N kuadrat ditambah 1 per N sama dengan 2
1 kuadrat ditambah 1/1 sama dengan 2 ditambah 1/1 sama dengan 3/1. Dia menghasilkan 3/1. Jadi mengenai penjelasan penjumlahan seperti inilah. Kemudian yang selisih, kita akan mencari selisih, yaitu X dikurang Y sama dengan 2 dikurang 1/1 sama dengan 2/1 dikurang 1/1 sama. Kemudian 4 dikurang setengah, yaitu kita samakan penyebutnya 4/2 dikurang setengah. 8/2, karena dia 8/2 itu sama dengan 4, jadi 8/2 dikurang setengah. Kemudian 6 dikurang 1/3. 6 ini 18/3 dikurang 1/3. 18/3 dikurang 1/3. Kemudian titik-titik 2n dikurang 1/n, atau sama dengan 2n kuadrat per n dikurang 1/n. Berarti kita cari barisan barunya dari hasil X kurang Y, yaitu 1/1, 7/2, 17/3, 2n kuadrat dikurang 1/n. Ini merupakan barisan baru dari hasil operasi yang mana pengurangan antara X dan Y. Setelah kita lanjut ke materi yang mana operasinya yaitu perkalian X kali Y. Di sini kita mengalihkan barisan di X, elemen barisan di X dengan elemen barisan di Y, yaitu 2 dikali 1/1 sama dengan 2, 4 dikali setengah berarti 2, 6 dikali 1/3 yaitu 2, dan 2n dikali 1/n yaitu 2. Jadi pada barisan operasi dari X kali Y menghasilkan barisan yaitu 2, 2, 2, dan 2. Kemudian kita lanjut ke X per Y. X dibagi Y. Yang mana di sini kita membagi di X dibagi elemen barisan X dibagi dengan elemen barisan Y. Yang mana 2 dibagi dengan 1/1. 2/1/1, 4 dibagi setengah, 4 dibagi 1/2, 6 dibagi 1/3, dan titik-titik 2n dibagi 1/n. Di sini menghasilkan 2, 8, 18, dan 2n kuadrat. Kita akan membuktikan dari pernyataan ini. Kita ambil suku yang misalnya kita ambil n-nya yaitu 2, berarti kita ambil 2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat sama dengan 2 kali 4 yaitu sama dengan 8. Ini merupakan suku yang kedua, yaitu menghasilkan 8. Kemudian kita lanjut dengan jika ada Z, yaitu Z sama dengan 0, berupa barisan 0,2,0, titik-titik, 1 ditambah min 1 pangkat n, titik-titik. Maka tadi kita sudah membahas poin nomor 6, yaitu jika X dikali Z atau X per Z, maka ini tidak menghasilkan tidak dapat menghasilkan barisan baru. Z sama dengan 0,2, 0,2
0 titik-titik 1 ditambah min 1 ke pangkat n, titik-titik ini merupakan barisan yang mana Z ini memiliki elemen yaitu 0. Jadi Z maka Z itu tidak dapat didefinisi. Tapi X tambah Y, X kurang Y, dan X kali Y, X per Y dapat didefinisi. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai contoh yang kedua. Mengenai operasi barisan, yaitu 31.3. Misalkan X sama dengan 1/n dan Y sama dengan 2n. Kita dapat mengoperasikan kedua barisan ini, yaitu X ditambah Y berarti 1/n ditambah 2n. Sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, berarti 1 ditambah 1/n ditambah 2n kuadrat per n sama dengan 1 ditambah 2n kuadrat per n. Kemudian X kali Y berarti 1/n dikali 2n. 1/n dikali 2n sama dengan 2. Ini dibagi sama dengan 2. Kemudian X kurang Y berarti 1/n dikurang 2n. Kita menghasilkan, samakan penyebutnya, berarti 1/n dikurang 2n kuadrat per n sama dengan 1 dikurang 2n kuadrat per n. Kemudian X per Y 1/n dibagi 2n. 1/n dibagi 2n sama dengan 1/n dikali 1/2n dengan 1/2n kuadrat. Kemudian 9x berarti 9 dikali 1/n sama dengan 9/n. Mengenai limit suatu barisan, yang mana saya membahas mengenai 31.4. Definisinya yaitu, misalkan XX sama dengan XN, barisan bilangan real. Di suatu bilangan real X dikatakan limit dari XN bila untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon. Sedemikian sehingga untuk semua n besar dari K epsilon, suku-suku Xn terletak dalam lingkungan min epsilon, V epsilon X. Bila X merupakan suatu limit dari barisan tersebut, kita katakan juga bahwa X sama dengan Xn, yaitu konvergen ke X atau mempunyai limit X. Dan bila suatu barisan mempunyai limit, maka kita katakan dengan barisan tersebut konvergen. Dan bila barisan tersebut tidak memiliki limit, maka kita katakan bahwa barisan tersebut adalah divergen. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan mengenai limit suatu barisan. Ini masih mengenai definisi 31.4, yang mana penulisan K epsilon digunakan untuk menunjukkan secara eksplisit bahwa pemilihan K bergantung pada epsilon. Dalam hal ini, epsilon yang kecil biasanya akan memerlukan nilai K yang besar. Jadi epsilon yang kecil akan memerlukan nilai K yang besar untuk menjamin bahwa Xn terletak di dalam lingkungan V epsilon X untuk semua n besar sama dari K, sama dengan K epsilon. Jadi untuk nilai E yang kecil dan memerlukan nilai K yang besar menjamin Xn terletak di lingkungan V epsilon X, yang mana n ini besar sama dari K. Kita juga dapat mendefinisikan kekonvergenan X sama dengan Xn Kx dengan mengatakan untuk setiap lingkungan min epsilon V epsilon X dari X, semua kecuali sejumlah hingga suku-suku dari X terletak di dalam V epsilon X. Jadi sejumlah hingga suku-suku tersebut mungkin tidak terletak di dalam V epsilon X, yang mana X1, X2, titik-titik X K epsilon dikurang 1. Bila suatu barisan X
sama dengan xn mempunyai limit x di R, kita akan menggunakan notasi limit x besar sama dengan x kecil atau limit xn sama dengan x. Kita juga akan menggunakan simbol xn sama dipanah dengan x, yang mana nilai x yang menyatakan bahwa nilai xn yang berarti mendekati X bila N menuju 0. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya.